Kita ketemu lagi di materi terbaru, interaksi manusia dan komputer. Di pertemuan ini kita akan membahas apa yang disebut dengan storyboarding. Nah, dalam proses pengembangan perangkat lunak, itu biasanya para pengembang amatir ya, atau pemula biasanya terlalu fokus kepada antarmuka atau user interface terlebih dahulu. Padahal yang paling penting yang harus diawali untuk diidentifikasi itu adalah fungsi. Nah, untuk mengetahui fungsi ada berbagai cara. Salah satunya adalah membuat storyboarding. Nah, storyboarding itu sendiri bagi kalian yang mungkin jurusannya sebelumnya adalah SMK Multimedia, itu tidak asing dengan istilah ini. Storyboarding ini nanti berupa gambar. Nah, mirip seperti cerita komik gitu ya, ada gambarnya. Dan tentunya ada alur cerita, dan karena ini khusus digunakan untuk menggambarkan atau menceritakan fungsi sebuah aplikasi, nanti kita perlu menggambarkan kesulitan yang akan dialami, kemudian kita akan menggambarkan juga bagaimana kesulitan itu dapat diatasi dan cara mengatasinya seperti apa. Nah, dalam storyboarding itu tidak penting gambarnya harus bagus, ya, bahkan tidak perlu diwarnai dan sebagainya, karena ini bagian dari proses pembuatan prototype yang low fidelity gitu ya, yang hanya menggunakan coret-coret di kertas biasa. Yang penting bisa menyampaikan ide. Contoh, ini adalah sebuah storyboard yang terdiri dari 3 gambar, yaitu storyboard yang menceritakan bagaimana sebuah aplikasi bisa membantu kita memesan buah-buahan langsung kepada petani. Nah, di gambar pertama, karena formatnya ada 3 kotak ya, kita bagi menjadi 3, ada problem, ada solution, dan benefit. Untuk problem, ini kita menceritakan, gambarnya sangat simple, dan kita menambahkan narasi di bawahnya untuk menceritakan apa yang dialami oleh orang ini. Ya, kalau kita baca, orang ini lapar gitu ya, lapar, pulang kerja, kondisi pun hujan, dan dia ingin makan malamnya adalah makan sup pumpkin. Ya, pumpkin itu labu. Nah, bagaimana cara dia bisa mendapatkan labu yang segar? Maka dia tinggal menggunakan sebuah aplikasi, dicek, nanti di daerah terdekat ada petani yang menjual, yang ada pedagang yang menjual labunya, dan lokasinya ditemukan dan tinggal didatangin. Tentu dengan menggunakan aplikasi ini terdapat keuntungan bagi dua belah pihak, bagi pembeli maupun penjualnya. Oke, itu contohnya. Terkadang kita pun akan perlu menggambarkan cerita yang lebih detail. Salah satunya adalah ini adalah storyboard dengan 6 kotak. Nah, di sini adalah menggambarkan cerita bagaimana kita bisa seseorang bisa menemukan halte bus, ya. Nah, di sini ada problem di sini, gambar pertama ada problem. Dia kebingungan di manakah dia mau mencari tahu di manakah letak halte bus terdekat. Lagi-lagi karena ini adalah aplikasinya, dia buka aplikasi. Di sini ada sedikit lebih detail menggambarkan apa yang ditampilkan aplikasi. Dan ini ada nama-nama haltenya, dipilih, ada petanya juga. Ketika dilihat di peta, ditemukan lokasi saat ini ada di sini, orangnya, dan halte terdekatnya ada di atasnya. Dan benefitnya ketemu gitu ya. Ya, ternyata ada di sana. Jadi beres, masalahnya teratasi.
Nah, untuk menggambar orang, kalau dilihat dari gambar-gambar sebelumnya, ini sepertinya untuk eh, anak-anak kecil pun tidak akan kesulitan meniru gambar seperti ini. Jadi untuk menggambarkan orang nanti, kita bisa menggunakan misalnya ini manusia bintang. Kenapa dikatakan manusia bintang? Karena badannya seperti kita menggambar bintang gitu ya. Kepalanya bulat aja. Atau bisa menggambarkan manusia lidi saja ya. Ini juga kita waktu kecil mungkin sering menggambar seperti ini. Jadi sekali lagi tidak perlu sampai menggambar dengan detail yang tinggi gitu ya. Nah, dalam membuat storyboard nanti ada hal wajib yang harus Anda cakup, Anda miliki di dalam storyboard tersebut. Ada 3, yaitu setting, urutan, dan kepuasan. Ya, tadi sudah kita lihat. Setting ini meliputi orang yang terlibat, lingkungan, dan tugas yang akan diselesaikan. Akan diselesaikan. Urutan, nanti langkah-langkah apa yang dilakukan ya. Seperti yang gambar sebelumnya, ini ada beberapa langkah. Dia buka aplikasinya, mencari, dan ketemu. Di dalam urutan juga kita menggambarkan mengapa dia harus menggunakan aplikasi tersebut. Jadi di situ biasanya ada problem tadi kan. Di urutan pertama biasanya kita menggambarkan problem. Kemudian kepuasan. Ya, kepuasan ini ada gambar yang paling akhir nanti apa sih yang didapat dari manfaat yang didapat dari pengguna aplikasi tadi. Ya, sebagai contoh yang tadi manfaatnya ya dia bisa menemukan halte bus di situ. Yang pertama tadi juga orangnya bisa berhasil menemukan penjual buah-buahan yang masih fresh. Nah, apa sih keuntungannya membuat storyboard? Kita bisa fokus dulu apa sih yang mau diselesaikan. Ya, masalah apa yang mau diselesaikan. Ini ini sangat erat kaitannya nanti kepada kalian pun yang mau membuat tugas akhir gitu ya. Kita memiliki aplikasi ini akan menyelesaikan tugas untuk apa gitu, masalah apa yang mau diatasi. Dan yang storyboard tentu kita belumlah fokus ke tampilan. Walaupun secara materi kita kemarin di dua pertemuan sebelumnya kita sudah fokus membuat UI ya, tampilan mockup. Tapi secara urutan nanti dalam pembuatan aplikasi yang perlu kita pikirkan dulu adalah kita mau bikin aplikasi untuk apa? Untuk memecahkan masalah apa? Barulah kita membuat tampilannya. Dan dengan storyboard tentu kita bisa membantu menjelaskan kepada pihak-pihak yang terlibat nanti ya, daripada kita membuat teks, menjelaskan berupa teks, lebih baik dengan storyboard itu akan sangat gampang menyampaikan ide tersebut. Nah, untuk minggu ini silakan kalian latihan membuat storyboard ya, bebas mau bikin storyboard 3 atau 6 gambar, 6 kotak. Apa yang perlu kalian bikin adalah storyboard untuk sebuah aplikasi bernama JackR. Ya, namanya aplikasinya seperti aplikasi Gojek. Ini buatan dosen di Unama ya. Jadi silakan dicoba, cari di Play Store, silakan diinstal. Nah, silakan dilihat deskripsi aplikasinya. Ini digunakan untuk apa? Dan kalian kemudian silakan buat storyboard, bebas mau 3 gambar boleh, atau 3 kotak boleh, mau 6 kotak juga boleh. Pikirkan satu fungsi yang kira-kira dapat diselesaikan dengan aplikasi JackR ini. Ya. Nah, silakan digambar dan nanti ini akan menjadi tugas yang wajib kalian kumpulkan. Itu ya. Jadi jangan sampai tidak dikerjakan. Oke, sekian untuk materi minggu ini. Silahkan dibuat dulu latihannya. Setelah selesai akan dibuka penugasan di Edmodo. Silahkan diupload di sana. Sekian materi kita hari ini. Ketemu lagi di video yang lain.